hal yang berguna bagi organisasinya. Nah, nanti berapa jumlah investasinya, kemudian apa yang diperolehnya dari investasinya. Nah, itu kan diperlukan di dalam perhitungan rate of return-nya, ya, tingkat pengembaliannya. Jadi apakah dia berlaba atau tidak. Ini banyak yang absen berarti ya. Kenapa? Karena banyak yang tidak keluar mukanya. Ya, jadi berarti memang nggak mau hadir. Ya. Kan saya udah bilang kalau mukanya nggak keluar kan absen. Ya, tadi udah difoto sama temennya itu. Berarti Anda nggak hadir jadinya. Senang Anda nggak hadir, artinya bisa mau Anda nggak hadir ya. Kasihan banget Anda itu. Ya, kan udah dibilang. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya si organisasi itu memberdayakan atau memberikan kapitalnya terhadap ininya, terhadap organisasinya, ya modal terhadap organisasinya sehingga modal itu berguna. Nah, ini yang kita kaji di dalam perencanaan dan apa namanya ini strategiknya. Jadi perencanaan itu direncanakan dulu. Ya, manusia itu seperti apa supaya dia bagus, supaya dia berguna di dalam organisasi. Nah, kemudian bagaimana strategik yang dilakukan oleh organisasi supaya tujuannya itu tercapai. Baik, kita lihat, saya mau share screen ya, ini di foto udah ya kehadiran. Kita lihat bahwa kita lanjutkan dengan ini kemarin. Jadi ini hampir mirip ya, tapi ini tidak ini ringkasan dari RPS yang saya berikan kemarin, tapi ini ringkasannya, tapi yang kita pedoman ini itu ya. Jadi strategi dan HRM ini udah ya, kita masuk di people kompetensi dan people resourcing. Hari ini kalau sempat ya kita masuk. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kemarin kita sudah mengatakan tentang VUCA ya, di mana untuk dalam merencanakan SDM itu kita itu dihadapkan kepada lingkungan seperti ini ya. Jadi ada lingkungan itu labil ya. Jadi makanya kalau lingkungan itu labil, sementara kan perencanaan itu ke depan ya, tidak pasti. Dan itu yang namanya ke depan kan berarti kita tidak bisa sifatnya itu adalah uncertainty, bukan certainty. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya dia apa namanya ramalan itu nggak mungkin lah itu certainty. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti VUCA ini juga. Nah, kemudian sifatnya itu sangat kompleks ya dan ambiguity yaitu ketidakjelasannya akan terlihat. Oke. Nah, kemudian yang namanya strategik itu kalau kita perhatikan di dalam ini ya dalam rekrutmen itu dalam SDM itu ya, strategik HRM itu sebenarnya ini adalah kalau sekarang ya, SDM sekarang itu udah hampir sama dengan human capital. Kenapa? Karena strategic management itu emang udah ada. Jadi ini strategic overall ya, kemudian ini strategic yang boleh dibilang ini sifatnya adalah merupakan role dari PHR ya. Nah, kemudian ini pilihannya. Jadi eh, untuk menentukan pilihan daripada strategik ini harus kita lihat dulu. Ya, bagaimana sih situasi daripada tempat organisasi kita itu? Kenapa? Karena organisasi A dengan organisasi B ya strategiknya berbeda-beda. Tergantung kepada visi dan misi daripada organisasi itu seperti apa. Ya, kemudian strategic analisisnya bagaimana? Ini yang akan diinikan ya dilihat oleh organisasi. Nah, kemudian kalau secara menyeluruh ya, ini yang membuat strategik itu biasanya ada satu departemen. Ini kalau perusahaan besar. Ya. Tapi kalau sebenarnya perusahaannya adalah small organization, kemudian dia jumlah tenaga kerjanya sedikit. Nah, biasanya ya itu pimpinan aja, ya ownernya atau pimpinan yang bikin. Tapi kalau perusahaan besar itu memang seharusnya biasanya ada satu
bagian yang khusus untuk menjelaskan dan membuat perencanaan itu. Nah, strategik itu kan artinya dia menyeluruh. Jadi semua struktur organisasi, nah dia yang membuat. Nah, dari sini nanti kita masuk menjadi ini struktur menyeluruh ya, kemudian nanti lanjut ke dengan khusus untuk SDM. Nah, khusus untuk SDM ini kita harus ngeliatin ya perkiraan permintaan SDM itu seperti apa. Nah, kemarin saya sudah mengatakan bahwa dalam perencanaan itu ada dua ya. Udah belum? Job analysis sudah saya jelaskan belum? Halo? Izin menjawab, Prof. Kemarin baru bahas RPS. Oh, belum ada ya? Oke. Nah, jadi oke saya ini aja lagi ya. Jadi ini perkiraan permintaan. Nah, jadi job nanti di dalam perencanaan itu nanti ada yang kita sebut dengan job analysis ya. Job analysis itu artinya adalah bagaimana kita organisasi itu merencanakan SDM itu tergantung kepada job desk yang ada di sana. Apa itu job desk? Yaitu uraian kerjanya ya. Jadi nanti kita lihat satu persatu itu. Nah, jadi ini perlu di strategik ini perlu dilakukan, ya, tapi untuk melakukannya itu tentu harus tahu dulu visi dan misi. Nah, jadi analisis sumber daya manusia itu juga mempengaruhi terhadap strategik apa yang kita lakukan. Contoh, nah kita ini mau melakukan rekrutmen atau de-rekrutmen misalnya. Nah, analisis sumber daya sekarang dulu, ya. Jadi kita melihat situasinya. Ya, job analysis itu nanti kita perhatikan apa sih job analysis itu. Ya, jadi job analysis itu adalah untuk menentukan apakah kita pekerjaan yang ada sekarang itu lebih banyak dibandingkan dengan SDM yang ada atau pekerjaannya malah lebih sedikit. Nah, jadi itu diperlukan ini uraian daripada uh, uraian kerja itu harus jelas. Kalau seandainya orang kerjanya lebih banyak daripada SDM-nya, maka kita harus melakukan penawaran atau permintaan. Nah, ini analisis penawaran SDM-nya atau analisis permintaan. Jadi ini bisa memperkirakan berapa jumlah SDM. Jadi penawaran itu artinya kita sebenarnya orang yang ingin kerja di Cuma tempat kita tanya, itu pakai berapa wifi orang. aja. Nggak bisa. Gue nggak tahu. Nah, ini Bisa ada dua yang bocor hasilnya nih, ternyata Jauza, satu. Jauza. Bisa. Termasuk Oke ya. Eh, orang yang ingin melamar itu kan banyak ya. Tenaga kerja itu sekarang banyak yang apa namanya itu yang nganggur ya. Banyak kok orang yang ini ya, itu ada penawaran. Nah, permintaan berarti kita ini mau menyediakan berapa. Nah, cuma masalahnya kan perlu kita rekrut, perlu kita lakukan seleksi. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang minta itu orangnya bagus atau tidak. Ya, cocok atau tidak. Nah, itu yang kita sebut dengan perencanaan. Jadi direncanakan semua. Nah, itu gimana dong strateginya untuk mendapatkan orang yang baik, orang yang tepat. Nah, itu kita sebut dengan strategic SDM. Oke, kita lihat. Nah, perencanaan itu apanya yang direncanakan? Semuanya, semua kegiatan-kegiatan fungsi-fungsi SDM itu direncanakan. Nah, coba lihat nih, termasuk ini yang saya bilang tadi. Ya, yang direncanakan itu apa job desainnya tadi yang kita sebut dengan job analysis. Ya, kemudian rekrutmennya, seleksinya, ya, trainingnya juga, performance appraisal-nya juga direncanain, ya, kompensasinya, ya, maintenance lainnya, yaitu kayak labor relation dan operation ini juga direncanain. Nah, ini yang kita sebut dengan human resource planning. Jadi kalau tadi saya bilang ya, strategik itu menyeluruh semuanya di dalam organisasi. Nah, salah satunya strategik itu adalah SDM. Nah, strategic SDM itu tergantung kepada human resource management planning-nya. Jadi apa perencanaan yang akan dibuat yang ingin dicapainya. Nah, kemudian bagaimana cara mencapainya. Ini yang kita sebut dengan strategi. Oke. Nah, salah satu keuntungan daripada HRP itu ya adalah reduce labor cost ya. Jadi kalau kita sudah merencanakan ini akan tercapai. Kenapa? Karena ya kita jangan terlalu banyak dong menerima tenaga kerja. Kenapa hitung-hitungnya kalau tenaga kerja banyak kan gaji gede. Ya, gajinya jadi banyak, cost keluar, ya tidak akan reduce. Oleh karena itu harus ada meminimalisirnya. Nah, kemudian
benefitnya lagi adalah optimum utilization of manpower-nya. Jadi kita emang utility ya, utility ini nilai gunanya itu loh. Jadi manpower kapasitasnya itu harusnya optimal gitu. Jadi kita misalnya kita melakukan menerima tenaga kerja 10 orang, tapi orangnya nggak ada kompetensi, nggak ada kemauan ya, nggak ada motivasi, jadi nggak akan tercapai. Jadi 5 orang tapi dia powernya full misalnya ya itu lebih bagus. Ya, nilai gunanya juga lebih tinggi. Kemudian identifikasi of gap ya in existing manpower juga sama ya kita harus mengidentifikasi hal-hal tersebut ya. Jadi misalnya yang kita sebut dengan kompetensi itu nanti ya. Jadi setiap individu itu harus tahu ini keuntungannya keunggulannya di mana sih ya. Jadi masing-masing individu itu mempunyai keunggulan. Nah itulah yang kita ambil sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian improve. Ya, jadi kalau seandainya kita melakukan perencanaan itu kan nanti ada evaluasi di sananya. Nah, untuk evaluasi itu kita bisa improve di situ ya. Jadi apa yang harus diperbaiki? Wah, target ini perencanaan itu sama target itu. Targetnya nggak tercapai ini. Kenapa? Salahnya di mana? Nah, itu tuh kita akan bisa memperbaikinya. Kemudian career succession planning. Ya, jadi career development ya itu kan ke depan ya. Makanya kita harus melihat itu. Ini gimana caranya si A ini mau kemana, prospeknya gimana. Kemudian kita awareness in organization ya juga ya growth organization jelas ya. Kemudian kira-kiranya ya beneficial of to the country. Jadi ini ada beberapa hal ya, time to maintain ya. Jadi kita harus tahu nih berapa jumlahnya yang benar itu yang berapa penggunaan waktu yang benar itu seperti apa. Ya, jadi tujuannya itu manage waktu. Ya, kemudian jumlah yang tenaga kerjanya itu berapa orang seharusnya. Hari ini berapa, ke depannya berapa, ya itu tuh harus diiniin. Ya, capaiannya apa? Ini kan berpedoman kepada capaian objektif. Kalau seandainya kayak perusahaan mobil, misalnya mobil menghasilkan berapa unit, 20 unit misalnya. Nah, untuk 20 unit itu berarti dia butuh tenaga kerja berapa? 20 unit dalam 1 bulan tenaga kerjanya cukup 10 orang misalnya. Tapi sekarang tenaga kerja baru hanya 5 orang. Nah, berarti 5 orang lagi dia harus tambahin. Nah, kemudian yang 5 orang itu skillnya yang bagaimana? Nah, itu yang kita sebut dengan right skill itu. Apakah skill yang cukup dia pinter IT aja, ya, ataukah dia menggunakan mempunyai skill yang berhubungan dengan apalagi teknis yang lain, nah, itu tuh disebut dengan right skill. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah cost itu bisa diminimalisir, ya. Nah, kemudian HRP itu sangat tergantung kepada pengaruh lingkungan ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi daripada HRP ini supaya dia efektif. Yaitu ini dia. Pertama adalah faktor environmental, yaitu ke lingkungan. Lingkungan ini lingkungan eksternal. Eksternal itu banyak ya. Ada yang kita sebut dengan politik pun masuk lingkungan eksternal juga. Jadi politik, pemerintah, aturan, pemerintah ya. Ya, kemudian juga masalah-masalah eh, yang nasional maupun yang global juga mempengaruhi. Nah, kemudian labor demand forecast tadi yang saya bilang tadi ya. Kemudian labor supply. Jadi demand dan supply daripada tenaga kerja ini juga mempengaruhi. Kalau di Malaysia misalnya kekurangan tenaga kerja, apalagi di luar negeri ya. Jangankan tenaga kerja, penduduk juga di mereka kurang. Kalau kita malah kelebihan. Jadi kalau kita di mana-mana tenaga kerja TKI itu ada di mana-mana. Ya, jadi mereka pergi keluar kenapa? Ya, apakah mereka tidak puas dengan negaranya sendiri ya? Karena di sana gajinya gede. Nah, sekarang kita malah menerima tenaga kerja dari tenaga kerja asing. Nah, itu kan aneh ya. Tenaga kerja kita banyak itu di luar ya, sementara kita terima tenaga kerja asing. Nah, katanya tidak capable atau gimana? Nah, kemudian ada gap analysis. Nah, ini juga. Jadi kalau seandainya targetnya A, ya ternyata tidak tercapai, nah itu gap analysis itu. Action programming, ya control and evaluation. Nah, ini model-model planning ini seperti ini, ya ujung-ujungnya itu dia akan menghasilkan ini pengaruh yang saya bilang tadi. Eksternal itu nih dia.
teknologi, ekonomi, market, ya, kemudian investasi, eh, operating plan, ini mempengaruhi terhadap yang eksternal tadi, faktor-faktor mempengaruhi dalam perencanaan. Nah, kemudian ada legal juga, ya, faktor-faktor apa namanya, kepastian hukum, ya, labor market, ya, itu semuanya mempengaruhi. Nah, di dalam perencanaan SDM itu nanti tentu kita tidak bisa memastikan, ya, pasti ada variance, ada perbedaan, endingnya nanti ada perbedaan di sana, ada beberapa penyimpangan. Nah, jadi kalau misalnya nanti ketemu surplus, ya, ternyata wah ini apa namanya, kebanyakan tenaga kerja nih, ya. Jadi banyak banget nih yang harus kita terima. Nah, itu gimana dong nanti akhirnya, ya, tenaga pekerjaan cuma sedikit, maka kita lakukan apa namanya, PHK, layoff ini, ya, ya terakhirnya. Tapi ada juga kalau seandainya ternyata eh, jumlah tenaga kerjanya sedikit, justru pekerjaan banyak, maka kita lakukan rekrutmen. Nah, jadi ini datangnya kebijakan itu adalah dari perencanaan tadi. Jadi apakah rekrutmen atau direkrutmen itu dilakukan dengan adanya perencanaan tadi. Ya. Nah, kemudian, nah ini job analysis itu. Jadi job analysis itu adalah analisa ini, analisa pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Job analysis itu terbagi atas dua, yaitu job desk dan job specification. Apa itu job desk? Job desk ini gambaran tentang pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan itu seperti apa sih? Ya, how it is done and why it's done. Jadi kenapa itu kita kerjakan? Jadi kalau kita perhatikan pekerjaannya apa? Oh, manufacture, bukan itu doang jawabannya. Jadi manufacture itu apa? Harus ada gambarannya. Manufacture itu apa? Misalnya apa produk kan banyak banget tuh. Nah, masing-masing mempunyai keunikan karakteristik yang berbeda. Nah, kenapa kita harus sampai ke sana? Karena kita ingin membahas job specification-nya juga. Ya, kita ingin membahas, dari sini banyak nih pembahasannya ini. Ya, kalau orang kerja A dengan orang kerja B berbeda, itu banyak banget yang akan berbeda. Jadi bukan hanya dari dari judulnya aja. Perusahaan itu dalam menghasilkan produk kah atau jasa kah, itu udah berbeda ya itu. Produk itu dibagi lagi, itu ada banyak produk. Ya, produk A, produk B, produk C, produk D, itu banyak, itu juga menghasilkan eh, banyak perbedaan yang lain. Salah satunya adalah job specification-nya. Apa itu job specification? Yaitu minimum kualifikasi orang yang bekerja di sana. Jadi orang yang bekerja di sana itu seperti apa modelnya, ya, kompetensinya, kompetensi itu nanti kita pelajari ya di bab berikutnya, itu adalah yang sederhana aja saya bilang knowledge, skill, dan attitude. Dia punya ilmu apa? Dia punya punya eh, apa namanya, skill apa, keahlian apa. Ya, kemudian attitude-nya seperti apa? Ini yang paling penting. Attitude itu bukan main, ya. Suatu hal yang lebih gede persentasenya dibandingkan dengan kualitas dan knowledge dan skill. Nah, jadi ini yang harus dikawinkan ini antara job desk dengan job spec, ini harus konsistenkan, ya. Jangan sampai desknya berbeda, ya, gambarannya kerjaannya beda, ininya spesifikasinya, kualifikasi orangnya berbeda. Nah, itu nggak akan menghasilkan hasil yang efektif. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ada job summary, ya. Jadi job desk itu terbagi atas job title dulu, ya, job title. Ini saya matiin. Nah, ini job title, kemudian job summary, job location, ya, kemudian that is. Jadi ini sebenarnya adalah uraian daripada job desk tadi. Ini Anda yang mana ini Anda nih? Grupnya apa namanya? Grupnya? Izin jawab, Prof. Human Ya, Capital Management, ya, Bisnis Digital C. tema kapital manajemen kan itu semuanya Yang ada di sini nih. Bisnis Digital C. Nirmala kan ya. Cuma kapital C. Iya.
banyak banget nih mahasiswa saya dulu. HCM atau Human Capital namanya ininya tulisannya. Saya Coba ini, tes bilang tes. ya, Saya mau lihat. Nah, ini jadi ini ya. Ada job title, ada job summary ya, job location. Jadi ini ya. Ini kan oh ini semuanya ada di sini. Mana di nama mahasiswanya mana? Ya. Coba share ke bawah nama mahasiswa mana? ya, sebentar, Prof. Jadi eh, misalnya job title-nya itu adalah apa? Pekerjaannya itu banyak banget ya. Jadi yang tahu pekerjaan itu makanya HR itu dia tidak harusnya HR itu juga tahu ya, tapi yang tahu itu adalah orang yang melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak semua orang tahu ke A, tahu ke B, tahu ke C ya, tidak semua seperti itu. Jadi artinya hanya masing-masing individu yang orang yang mengerjakan itulah yang tahu apa pekerjaannya, uraiannya gitu loh. Kenapa? Karena kita akan masuk ke job summary ini. Nah, job summary ini kan sepertinya ringkasannya itu apa sih, kerjaannya itu apa. Jadi kalau misalnya perusahaannya nih job title ini apa, konveksi misalnya. Nah nanti konveksi ini dilihat nih apa nih, misalnya dia bikin apa, bikin baju, misalnya, meja misalnya. Nah nanti job summary-nya gimana? Nah ini kan nanti di ini uraian kerjanya untuk mendapatkan, untuk menghasilkan baju ya, bajunya tipe apa itu juga harus jelas. Apakah dia ekspor, apakah dia impor ya, apakah dia ke meja doang atau gimana. Nah ini apa? Yang pertama apa yang harus dilakukannya? Ya, misalnya pembelian bahan, nah kemudian membuat pola, ya, nah, kemudian memotong sesuai dengan pola, menjahit dan finishing, ya itu kan banyak itu uraian-uraiannya. Nah itu apakah dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang? Nah itu. Nah kalau seandainya yang jahit tidak bisa bikin pola, berarti ada khusus yang membuat pola aja. Nah, kemudian ada khusus yang menjahit, ya, ada yang khusus untuk packaging atau finishing. Misalnya. Finishing itu misalnya bikin pahitnya atau apa-apa gitu. Nah, itu job summary. Nah, kemudian di mana lokasinya? Nah, ini disebutin ini. Nah, kenapa? Karena lokasi mempengaruhi terhadap fasilitas nantinya, ya kan? Mempengaruhi terhadap eh, ini uraian kerja A dengan uraian kerja B itu lokasinya akan berbeda. Ini terserah nih kalau misalnya di di apa namanya di perusahaan konveksi ya udah di ruangan biasa aja juga bisa. Nah, kalau Anda bikin misalnya job title Anda adalah teh misalnya membuat teh misalnya. Nah, itu kalau teh itu nggak bisa itu sembarangan lokasi itu harus di tempat yang udaranya sekian, ya kelembapannya sekian, supaya daun teh itu bisa hancur kan. Yang proses produksinya menghancurkan daun teh. Nah, itu job lokasinya mungkin di daerah yang lembab. Nah, kemudian responsibility dan tugasnya apa? Nah, itu juga apakah orang itu tugasnya cuma memotong doang misalnya. Atau misalnya membuat pola aja, atau misalnya teh yang menghancurkan teh, misalnya daun teh misalnya. Atau ada tambahan-tambahan lain. Nah, itu. Jadi tanggung jawabnya itu jelas. Ya, satu hari itu ngapain dia? Mungkin pertama daun tehnya dimasukin di dalam tempat yang lembab. Nah, kemudian dikasih air sekian, misalnya. Dikasih lagi tambahan zat kimianya sekian, kayak kayak gitu. Nah, kemudian apa yang digunakannya? Nah, ini toolsnya apa? Nah, kalau misalnya dia perusahaannya itu bergerak dalam bidang apa tadi pencelupan apa membuat teh misalnya, mesinnya apa? Anda beradanya di mana nih? Di mesin untuk apa melembutkan daun tehnya kah? Atau mesin untuk membuat packagingnya? Nah, itu ada mesin, ada tools, ada material. Nah, itu perlu diinikan karena ini mempengaruhi juga nanti ke indikator kinerjanya, ke biaya yang dikeluarkan, ya. Kemudian working conditionnya seperti apa? Jadi kalau misalnya untuk ini teh itu ya itu harus pakai AC, harus di ruangan tertutup misalnya. Kalau seandainya tadi kerjaannya hanya konveksi ya terserah aja mau dikasih AC atau mau jendela yang gede itu boleh juga. Ya. Kenapa harus jendelanya gede supaya dingin? Kenapa tidak pakai AC supaya penghematan misalnya itu bisa. Tapi kalau seandainya untuk membuat
teh itu emang di ruangan tertutup ya. Kenapa? Karena harus ada tempat melembabkan, itu berarti tidak bisa menggunakan jendela. Nah, kemudian relation to other jobs-nya siapa-siapa aja jobnya. Nah, siapa nih orang yang terkait dengan pekerjaan itu. Nah, itu dimasukin di situ. Jadi untuk job desk aja itu banyak banget itu data yang diperlukan gitu. Nah, coba deh kalau seandainya saya tanya nih, Anda bikin contoh. Ada beberapa orang yang bisa bikin contoh ini. Coba saya mana dia ada namanya di sini. Nirmala. Oke, ini udah ini 35 ya, tapi belum ditambah sama yang 22 itu ya. Iya, Prof, belum. Coba cari yang 7 orang itu. Coba ini Nanda bikin contoh deh. Job title-nya apa? Contohnya apa? Nanda ada nggak? Nanda hadir? Nggak ada. Coba Najwa. Najwa nggak ada juga. Oh, oh. Raja, nih. Raja ini pintar nyanyi nih. Ini ada hari Kamis ya. Nggak ada juga. Raja, Siti Nurlaila. Iya, Bu, hadir. Nah, coba bikin contohnya. Misalnya job title-nya apa, job summary-nya apa. Eh, Maaf, Bu, tapi untuk yang job summary-nya itu berarti kayak eh, list pekerjaannya gitu ya, Bu? Iya, iya, coba. Misalnya job title-nya itu penjahit di sebuah konveksi. Terus summary-nya itu menjahit kancing, terus menjahit kantong di eh, celana, seperti itu bukan, Bu? Terus kasihnya, Lokasinya pastinya bisa di dalam rumah pabrik tekstil, Bu. terus lagi. Kalau dari saya cukup seperti itu, Eh, Bu. harus ada semuanya. Nggak bisa, harus ada gambaran itu semuanya. Oke, tambahan lagi. Ini kenapa saya nggak bisa ini ya? Hmm. Saya boleh nambahin, Prof. Oke, silakan. Saya Davis dari Yuda. angkatan 22 ya, Bu. Ya, oke. Eh, Kalau menurut experience saya itu karena dulu itu saya magang itu Hmm. kalau job title-nya itu contohnya kayak customer support specialist. Nah, itu posisinya itu kan di customer support specialist dan departmentnya itu di customer service atau customer center. Eh, Hmm. Terus apa namanya? Operationnya itu dia handling customer, terus apa namanya handling komplain dan juga uh, reach out klien potensial. Terus material and equipment itu dia mengakses komputer, terus CRM juga knowledge untuk public speaking. Di Squid itu dia excellent communication and interpersonal skills kayak contohnya itu kayak tadi personal personal knowledge, terus juga product knowledge tentang produk yang akan dijual, terus juga kolaboratif dengan produk development juga, terus Oke. eh, responsibilitasnya itu maintain
eh, dengan customer, terus juga mm, berhubungan baik dengan customer, reach out customer potensial, dan juga eh, bisa menyusun laporan harian terkait dengan eh, apa namanya customer service. Untuk working conditionnya itu mungkin lebih ke office based ya. Jadi eh, apa namanya perkantoran. Terus mungkin shiftnya itu 9 to 5 ya. Dari jam 9 sampai jam 5. Oke. Terus weekend, weekday, Senin sampai Jumat. Toolnya apa tadi? Toolnya itu CRM, Ibu. Customer Oke, jadi Relationship Management. itu tool kalau misalnya dari fixnya apa yang asset fix assetnya? Kalau Apakah dia action, menggunakan telepon? Apakah oh dia iya pakai menggunakan telepon, komputer, terus juga handphone. hmm, oke. Ya, Nah, jadi dia arahnya adalah customer orientation ya. Itu sih udah. Oke, sekarang siapa lagi yang bisa kasih contoh? Cecilia. Nah, itu Cecilia ada nggak? Ada, Bu. Coba. Ini Kalau siapa ini siapa Ramadan? Ramadan coba Ramadan dulu deh. Ramadan nunjuk nih. Ya, Prof, Oke, izin silakan. nambahin berdasarkan pengalaman saya juga. Untuk pengalaman saya itu job title-nya sebagai Ramadan yang mana nih? Dari dua-dua atau dari mana? maaf, Prof. Saya dari Oke, dua-dua, Prof. sekarang kelas ini. Oke, silakan. Ya, untuk job title-nya itu desain grafis gitu. Dengan Oke. berbagai list untuk job summary-nya itu membuat desain layout dua dimensi dan juga membuat ilustrasi, terus ngebuat editing video, membuat motion grafik juga gitu. Dan untuk job location-nya itu di kantor agency Hmm, dengan tanggung jawab atau responsibility-nya itu untuk membuat desain sesuai deadline, keep in touch dengan klien, dan juga bekerja sama dengan social media spesialis gitu. Dan untuk machine tools and materials-nya dari software-nya itu pakai Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, dan untuk perangkat hardware-nya itu menggunakan laptop ya Prof ya, sama handphone tuh. Dengan terus? working condition-nya itu eh, 3 hari di kantor, sorry, maaf Prof, 4 hari di kantor dengan 1 hari WFA, Senin sampai Jumat dengan waktu kerja dimulai pada jam 9 dan berakhir pada jam 5. Dan untuk Hmm, relation to other jobs-nya itu kolaborasi dengan divisi sosmed dan juga dengan copywriter dan juga talent. Seperti itu, Prof. Oke. Nah, jadi ada tiga tuh ya jenis top title, job title-nya. Nah, sekarang eh, job analysis itu artinya ini kerjaannya ini loh. Kan ada job title udah, job summary udah, job location-nya juga udah, ya. Berarti nah, kemudian yang keduanya adalah job specification tadi. Apa job specification? Jadi orang yang ngisi itu siapa? Siapa aja? Misalnya tadi Yuda itu mengenai customer. Nah, itu apakah dia satu orang atau tidak? Ya, apakah dia bisa berapa orang? Saya katakan tadi Rantuan Jahit itu ada cocok satu membuat ini apa namanya pola. Nah, itu satu orang misalnya. Nah, kebanyakan sekarang penjahit kayak gitu ya. Penjahit yang unggulnya itu dia bikin pola doang. Yang jahit itu ntar disuruh karyawannya. Nah, ada juga yang karyawannya aja yang apa? Ada satu orang dia ngerjain semuanya. Nah, jadi itu beda-beda. Nah, kalau saya tanya lagi nih, coba siapa Nirmala yang untuk yang tadi yang Yuda tadi cocoknya yang orangnya seperti mana itu? Orang yang pada tempatnya itu siapa? contohnya fotografi komersial, Bu, yang dipanggil-panggil. Untuk yang si ini nih yang Yuda, Yuda itu kan tadi
dia ngomongin tentang customer orientation. Jadi itu cocoknya untuk orang yang mana? Spek kualifikasi orang yang mana? Mungkin kemungkinannya sama kayak sales gitu, Bu. Sales. Apalagi kemampuannya apa? Sales itu. Public speaking, Satu, communication apalagi? eh, kenapa, Bu? Apalagi selain komunikasi? Dia punya apa Dan lagi? Harusnya. berpenampilan menarik dan Oke. ya berpenampilan menarik dan rapi. Ya, Terus ramah juga gitu ya. Nah, itu tuh. Jadi ramah. nanti, oke. Cecilia, yang untuk si ini tadi Ramadan yang mana? Seharusnya speknya apa? Tadi kan dia Yang desain grafis, harusnya speknya apa? speknya harus memiliki kemampuan mendesain kreativitas, Prof. Apalagi? Kemudian juga kemampuan mendesain kreativitas, kemudian harus menguasai aplikasi untuk desainnya itu, Prof. Oke, nah, jadi ini yang kita sebut dengan kaitan antara job desk dengan job spec ya. Jadi oleh karena itu makanya bagaimana kita menentukan spek itu tentu harus dari job desk dulu. Nah, sekarang masalahnya job spec itu job desk itu bagaimana? Itu nggak gampang ya tadi yang diuraikan tadi sama si apa tadi itu si Siti Yuda sama Ramadan itu tuh beda-beda. Nah, jadi kita harus dari mana datangnya? Itu kita harus ngumpulin dulu nih. Ngumpulin dari mana ya? Jadi orang yang ngerjain, orang yang ngerti gitu loh. Jadi data-data itu kita kumpulkan. Oh, ternyata nih yang pertama langkahnya begini, yang kedua begini gitu. Nah, ini yang dari mana kita perolehnya bisa menggunakan kuesioner, ya bisa observasi, interview, recordnya, ya. Dan ini semuanya mempengaruhi kepada bagaimana kita menentukan ini jobnya ini apa aja, ya. Dan ini kita sebut dengan job desk tadi. Nah, kemudian, nah ini yang job spec ini. Jadi job spec ini kayak job title. Nah, job title ini misalnya apa? Titelnya apa? Bergerak dalam edukasi misalnya. Edukasi ini cocoknya untuk perusahaan apa nih? Coba, supaya bisa. Orang yang mempunyai yang karakternya speknya adalah orang yang kayak Anda S1, S2, S3 itu education namanya. Nah, cocoknya untuk siapa perusahaan apa itu? Supaya bisa. Hah? Masa sih itu nggak bisa? Orang-orang S1, S2, S3 itu memang dihargai di perusahaan pabrik-pabrik nggak ada ya. Pabrik-pabrik nggak tahu dia mau S1 mau S3 mau ngapain dia. Yang penting dia adalah eh nggak ada kalau ke sana Anda minta oh saya mau boleh nggak saya disekolahin nggak ada tuh ceritanya. Edukasi itu adalah untuk dosen biasanya. Perguruan tinggi itu tuh perlu itu ya. Kalau di BUMN mungkin ada juga lah tapi nggak terlalu banyak ya, nggak terpakai juga itu. Jadi itu maksudnya ya. Oke. Nah kemudian kalau experience itu mana itu? Experience itu siapa? Perusahaan apa? Pekerjaan apa? Izin jawab, Prof. Mungkin biasanya Andi, dari Andi itu. Andi mau jawab kali. Pekerjaan apa Andi? Oh dia boleh lah. Dia kalau dulu. izin jawab, Prof. Mungkin kalau experience itu biasanya dari eh, head coffee gitu. Dia kan butuh pengalaman yang banyak buat masak makanan enak. Oke, Chief ya. Atau misalnya untuk ini aja dah sederhana aja misalnya apa namanya nih orang yang di laut kerjaan di laut itu ya itu nggak ada berenang oke berenang tapi berenang yang seperti apa itu experience itu ya jadi orang yang nyelam orang yang ini nggak bisa sembarangan orang harus ada jam terbangnya atau pilot misalnya ya enggak experience itu selain daripada skill. Ya, kalau misalnya dia nggak punya jam terbang sekian, dia nggak bisa keluar negeri. Oke, Andi, training untuk pekerjaan apa? Untuk pekerjaan yang seperti pihak berwajib itu seperti polisi atau tentara.
Oke. Jadi ada pelatihan dulu sebelum dia bekerja, misalnya. Ya banyak gitu ya. Seperti perbankan juga ada trainingnya dulu. Jadi training dalam penggunaan laptopnya, training dalam memasukin aplikasi, nah, gitu ya. Nah, inisiatif juga seperti itu. Inisiatif ini dibutuhkan untuk siapa nih? Misalnya orang dalam pengambilan keputusan. Nah, physical effort. Nah, ini beda lagi nih. Itu kerjaan siapa nih? Physical effort. Fisik, Jawab, Prof. ya. Pemadam kebakaran, Prof. Ya, boleh. Olahragawan, ya. Nah, ini orang yang responsibilities-nya harus kuat. Nah, ini hati-hati nih. Misalnya siapa? Ya, orang pemadam kebakaran itu boleh juga itu. Atau polisi, ya kan, nama tanggung jawabnya harus besar itu. Dan main. Karena masalahnya kalau dia sedikit aja berbuat salah, maka dampaknya akan lebih. Nah, ini communication, misalnya itu yang tadi marketing. Emotional karakter. Nah, ini kasir nih. Nah, jadi kasir jangan marah-marah. Ya. Senyum-senyum aja terus. Ya, misalnya. Nah, jadi itu ya job desk sama job ini. Job desk dengan job spec. Nah, ini. Jadi job desk itu baru segitu pentingnya job desk itu dia harus clear. Kita harus tahu nih orang kerjanya. Tapi nanti kayak bikin mobil deh, orang bikin apa rakit mobil itu. Mana yang duluan dibikin mesinnya kah? Atau karosserinya? Atau pintunya dulu misalnya? Atau rodanya dulu? Nah, itu beda-beda. Jadi harus jelas nih, clear. Nah, ini kadang-kadang berubah-ubah ini. Ini kayaknya kurang efektif deh, kayaknya kurang 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 ini deh. Kita ganti lagi nih urutannya. Bisa jadi seperti itu. Ya, scope-nya itu seperti apa? Scope authority, scope dan authority manusia-manusia yang ada di situ itu juga harus jelas, spesifik ya. Kemudian harus cerah dan dicek. Jadi ini. Oke. Nah, ini yang di job. Nah, sekarang apa aja yang dipengaruhi oleh job desk dan spesifik banyak banget. Ya, job rekrutmen nanti ini setelah ini ada rekrutmen ya, job apa namanya resourcing people itu dipengaruhi oleh job desk ini juga, dipengaruhi oleh job spec. Ya enggak? Gimana nih orang yang apa sih yang mau direkrut, siapa orang yang mau direkrut? Itu kan tergantung ke job desk tadi. Karena job desk-nya apa sih? Jasa, produk, manufacture atau perusahaan perhotelan atau apa? Ini mau ditaruh di mana orang itu? Nah, itu. Makanya kalau ini udah tahu job desk-nya, baru kita bisa rekrut. Baru kita lakukan seleksi. Jangan Anda nanti ngambil buruh. Saya memang seleksi tentang buruh, tapi yang saya lihat adalah senyumnya manis. Enggak, apa urusannya senyum sama orang buruh. Nah, jadi proses seleksi ini harus dicocokin dengan uraian kerjanya apa sih? Ya, apakah dia frontliner, apa dia di back office? Apakah dia perlu ini tampil? Orang-orang kan sekarang banyak yang misalnya kerjaannya itu yang flexible time misalnya. Ada lagi yang kerjaannya itu hanya memperlihatkan laporan akhir misalnya. Itu banyak sekarang. Kemudian performance appraisal juga. Gimana kita menilai seseorang yang dia kerjaannya nggak tahu. Sama aja lah karyawannya itu pokoknya KPI itu yang kadang-kadang saya bingung deh. Gimana bisa KPI semua kalau seandainya kerjaannya unik. Ya kayak OB aja deh misalnya sederhana aja ya kalau kita bicarakan teori SDM ini secara menyeluruh ya itu kadang apa ya secara detail itu kadang-kadang kita juga apa ya miris tapi orang-orang ISA itu kadang-kadang kan nggak mau juga banyak kerjaan ya perusahaan itu nggak mau OB yang dia melap apa namanya kaca yang di luar yang tinggi itu ya dengan menggunakan tali ya talinya itu nggak tahu kuat apa enggak gitu kan. Nah, yang lift-lift apa katanya lift-lift yang sederhana begitu naik ke atas lantai 7, lantai 8 ngelap kaca. Nah, itu risikonya tinggi banget itu. Nah, terus selerinya gimana? Sama nggak dengan orang OB yang hanya cuman ngepel-ngepel di lantai gitu? Nah, seharusnya kan enggak. Seleri sama wages itu seharusnya dilihat dari tingkat kesulitan, resiko, ya, kemudian keahliannya. Makanya pilot itu mahal bayarannya. Kenapa? Karena dia harus membawa orang yang sekian detik aja tuh bisa isdet orang lagi semuanya. Ya, nah itu juga dia butuh keberanian. Itu salary-nya lebih. Nah itu ya. Nah kemudian training juga. Training juga dipengaruhi oleh job desk dan job spec ini. Gap daripada job desk dengan job spec, gap ya.
Tadi kan Anda bilang tadi tuh yang si ini apa namanya harusnya orangnya harus pintar desain misalnya. Aplikasinya juga dia harus jelas. Ternyata dia nggak ada itu, nggak punya itu. Maka kalau dia nggak punya, dia di training dulu supaya dia punya. Ya, jadi supaya kerjaan itu efektif. Career development juga begitu, membutuhkan itu. Health dan safety juga, disiplin juga. Jadi uraian tugas tuh. Jadi kayak health safety ini nih, keamanan ini. Dia kerja di mana? Oh, dia kan perawat. Perawat di mana? Ya perawat lah, pokoknya perawat gitu aja ya. Orang dia perawatnya jaga malam, kerjanya di tempat kamar mayat misalnya. Nah itu kan nggak sama dengan perawat-perawat yang kerjaan di kantoran biasa. Nah, jadi kayak gitu tuh, misalnya perawat nih kerjanya apa? Job title-nya adalah perawat misalnya. Perawat tuh ngapain? Nyuntik, apalagi misalnya jaga malam. Itu kan job summary, itu yang job summary. Nah, jaga malamnya di mana? Oh di UGD. Nah, apalagi di tempat kamar mayat itu beda-beda tuh keunikannya. Nah safety-nya juga harusnya dijaga dia itu. Oh, kalau seandainya di kamar mayat itu sepi loh, nggak ada orang misalnya. Terus gimana dong? Ada dong satpam satu misalnya. Nah, itu yang kita sebut dengan apa tadi tools ya, peralatan itu misalnya. Ya, komplemennya apa? Nah disiplin juga seperti itu ya. Jadi ini, nah, kita masuk tadi, udah masuk ke ini ya, kita masuk ke organisasinya. Jadi kenapa saya harus menggambarkan ini? Karena di SDM tuh adanya di dalam organisasi. Jadi nanti Anda meneliti itu jangan meneliti yang jauh-jauh ya, telitinya ya organisasi aja. Nah, organisasi itu ada yang small, ada yang large. Small itu ini kecil dan ini si HR itu ya orang administrasi orang SDM itu bisa jadi dia ada di mana-mana di office manager bisa atau ownernya juga boleh karena dia masalahnya tidak terlalu kompleks ya. Tapi kalau perusahaannya udah besar ya, nah ini biasanya ada satu khusus bagian yang dia yang menjelaskan tentang HRM itu. Jadi biasanya ini ada jadi khusus dia melakukan job analysis, ya khusus dia melakukan perencanaan, itu tadi dia udah urai semuanya ya, kompensasi, ya semuanya ini dia bagian khusus. Kenapa? Karena banyak banget karyawan. Nah kemudian kalau yang small itu biasanya ukuran kecil, ini yang besar ya organisasinya. Kemudian biasanya kalau misalnya yang ini ada yang bottom, ada yang top, dari atas ada yang dari bawah. Jadi ini beda-beda. Nah, responsibility yang di dalam organisasi itu kan ada responsibility ya. Responsibility itu artinya tanggung jawabnya dia itu loh. Ya, terhadap dirinya sendiri. Authority yaitu wewenangnya atasan dan ke bawah. Ya, authority itu dari atas ke bawah. Accountability dari bawah ke atas. Ya, responsibility dari bawah ke atas. Accountability itu tanggung jawabnya. Nah, ini ada lagi yang sifatnya tuh nih ke bawahnya yang kita sebut dengan style struktur. Ada yang flat. Nah, kalau flat ini lebih ke horizontal, kalau ini lebih ke vertikal. Ya, kalau vertikal ini si bosnya ini yang uh, yang top manajernya nggak terlalu sulit ya. Kenapa? Karena ada delegasi wewenang itu. Dulu kan dia di pendelegasinya ada. Jadi ini dia nggak bertanggung jawab lagi kepada si bos ini, tanggung jawabnya ke atasan langsungnya aja, ini atasan langsung. Nah, jadi dia nggak terlalu berat. Nah, kalau seandainya yang flat itu lebih banyak itu tanggung jawabnya tuh lihat tuh ini masih ke sini, ini masih ke sini. Jadi agak delegasinya kurang ya. Nah, jadi ini organisasi jenis-jenis organisasi. Nah, ini ada juga yang diagonal tuh. Jadi ini atasannya di sini juga ngaruh ke sini bisa. Ya udahlah ini diagonal. Nah, jadi ini Anda kalau misalnya nanti Anda meneliti ya, kalau Anda meneliti, misalnya Anda ngomongin tentang kinerja, ya kan? Kinerja itu yang menilai bukannya Anda, bukannya orang ini. Misalnya Anda responden Anda ini jajaran ini. Nah, berarti yang menilainya itu adalah kinerjanya bukan dia sendiri, tapi adalah ini vice presidennya, ya presidennya atau presidennya. Jadi itu maksudnya. Itu gunanya kita mengetahui ini. Oke. Ini organisasi saya anggap udah belajar Anda dulu di ini ya, di apa namanya? Di manajemen. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya itu kompetensi. Jadi kalau kita bicara di job spec ya, job spec itu adalah gimana sih kondisi daripada individu itu, manusia itu seperti apa?
Ya, apakah manusia itu orangnya pinterkah atau tidakkah? Nah, ini kita sebut dengan kompetensi. Ya, kenapa? Karena banyak masalah nanti kalau seandainya itu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat kompetensi itu apa? Nih, kompetensi itu adalah sesuatu yang dipunyai oleh seseorang ya yang menyebabkan orang tersebut bisa melakukan kegiatan. Nah, ini beda-beda. Kalau Maxent dan Glinov itu beda-beda. Orang yang kompeten itu ya, ini kompeten ini kan orang yang mengisi pekerjaan kita itu loh. Jadi kalau kita rekrutmen itu kita yang cari apa sih? Cari orang kompeten ini, orang kompeten, orang capable, ya orang yang kalau menurut si Maxent dan Glinov itu adalah orang yang mempunyai skill, ini dia. Orang yang mempunyai skill, knowledge ya. Ini Glinov itu kompetensi itu diri dari itu. Ada 6 tuh. Skill, knowledge, attitude, personality, soft concept, value. Ini Anda harus tahu ya, ini artinya apa. Ya, knowledge pengetahuan, attitude itu sifat ya. Personality kepribadian, soft concept ya. Dia harus ada punya konsep loh dalam hidupnya. Itu enggak dibawa ke sono oke, ke sini oke. Nah, itu tuh enggak punya konsep namanya. Ada value, ada nilai. Jadi nilai tahu nggak ada nilai itu sama dengan uang. Uang 1.000 sama 10.000 mana yang besar? 10.000 sama 100.000 mana yang besar? Ya, itu nilai. Nah, jadi kalau Anda bawa ke diri Anda, coba Anda tanya diri Anda nilai Anda berapa sih? Ya, jangan cepet-cepet ya, polisi cepet apa gitu ya, itu jangan. Ya. Jadi kalau bisa nilai kita itu semakin lama semakin meningkat, ya, itu nilai. Nah, kemudian kalau menurut si Spencer, yang dikatakan kompetensi itu adalah orang yang mempunyai achievement and action. Jadi achievement itu bergerak ya, jangan achievement itu tetap aja. Capaian saya cuma A gitu loh. Terus gimana dong? Iya A aja, jangan. A sampai nyampe A, B sampai B, C gitu achievement. Jadi capaian kita itu harusnya semakin lama semakin tinggi ya. Dan itu harus action, jangan alu ya. Jangan menghayal Anda. Ini kalau seandainya khayal aja deh, ini saya capaian saya ini jangan action. Kemudian habit human service. Nah, ini orang yang memang betul-betul dia mempunyai apa ya, keinginan jasanya itu apa ya, menolong itu ada. Ya, ini yang akan muncul nanti teamwork ya. Nih, knowledge sharing itu ada. Kemudian impact and influence ya. Nah, ini dia selalu apa ya, patuhlah gitu influence mempengaruhi atau bisa juga Anda menjadi orang yang mempengaruhi orang lain. Ya. Manajerial, kemampuan manajernya juga bagus, kognitif ya. Jadi Anda juga punya konsep ya. Kemudian personal effectiveness ya. Jadi Anda menjadi orang yang efektif, jangan menjadi kebalikannya lah. Nah, kemudian ada lagi istilahnya yang kita sebut dengan ini ice break ya, ice break ini nih mengatakan gini bahwa di antara tadi ini yang sederhana ya, di Ramu tadi yang sederhana itu sebenarnya yang kompetensi itu knowledge, skill dan attitude itu dibagi 3 aja tadi itu, karena yang attitude itu tadi ada banyak tadi itu yang bisa digabungkan itu ya, knowledge, skill, ability ya, atau knowledge, skill, attitude. Nah, ini kalau di sini adalah knowledge, skill, knowledge, attitude, skill ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang dia bagi lagi atas motif. Ya, nah motif, trait, value, konsep itu taruhnya di bawah, ice breaking itu ya. Dia semakin besar ya, itu semakin luas itu apa? Attitude. Ini ada perbedaan ya. Ini karena attitude di bawah, skill di atas. Nah, jadi ini yang paling besar itu attitude ini. Coba kita lihat di sini nih. Nah, Nah, nih. Ya, terlihat nih skill knowledge kenapa dia sedikit cukup ya, karena dia berada di luar. Jadi skill knowledge ini bisa bisa dipelajari gitu loh. Sementara kalau trait motif, attitude, value, konsep itu tuh ada di dalam. Kenapa? Karena dia untuk berubahnya itu melalui proses. Jadi Anda itu sekarang yang lemah itu di mana? Nah, kebanyakan perusahaan lebih dia memilih attitude itu lebih bagus dibandingkan dengan knowledge dan skill. Karena dia beranggapan kalau attitude-nya bagus, knowledge dan skill itu bisa berubah. Itu kebanyakan sekarang seperti itu. Jadi tidak ada perusahaan yang memilih, oh, Anda pintar tapi sombong, misalnya. Anda pintar tapi nggak mau belajar lagi, ya, egois misalnya.
nggak mau bekerja sama, itu nggak mau. Mereka memilihnya ya biasa-biasa aja sih, oke, tapi ada kemauan untuk berubah. Nah, itu yang dipilih orang sekarang. Jadi oleh karena itu nanti eh, itu yang sikap mental itu ya, itu tuh yang harusnya ada. Anda juga memilih pemimpin harusnya seperti itu. Jangan milih pemimpin yang yang populer, yang ini jangan. Harusnya memilih pemimpin itu attitude-nya yang dilihat. Ini yang dipilih anak kecil. Anak kecil itu emang attitude-nya bisa belum? Udah bagus belum attitude-nya? Ada nggak yang milih anak kecil kemarin? Hah? Ada? Ada lah ya. Karena dia bisa menang itu. Nah, jadi ini harusnya ini juga ya dilihat untuk melihat kompetensi itu bukan hanya kompetensi pegawai ya, tapi kompetensi dari pemimpin juga. Nah, nah kemudian beda lagi sama Aswell. Kalau Aswell dia beranggapan orang yang kompeten itu ini orang yang task achievement, ya karakteristik tasknya ada, result orientationnya ada, ya, job satisfaction-nya juga ada. Kemudian orang yang punya relation, orang yang suka ada gampang untuk berteman sama yang lain. Nah, kemudian manajerialnya bagus, leadership-nya juga bagus. Nah, kemudian Armstrong beda lagi itu. Kalau Armstrong itu team orientation-nya ada, communication, people management, customer focus, result orientation, dan seterusnya. Jadi di dalam banyak banget ini kompetensi itu pendapat-pendapat, nggak apa-apa. Itulah kekayaannya kita itu. Jadi kita itu sebenarnya harus ngambil banyak-banyak. Kenapa? Karena emang itu yang diharuskan. Jadi di S3 itu harus 7 gitu. 7 pendapat. Nah terus Anda ambil yang mana? Sesuaikan dengan di mana Anda meneliti. Kalau S2 5, kalau Anda cukup 3. Ya, jadi Anda harus ambil, wah judul saya nanti judulnya kompetensi. Nah, berarti Anda harus lihat itu kompetensi itu apa sih? Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kompetensi itu tadi sudah saya katakan ya bahwa dia itulah yang akan mengisi job desk ini. Ya, job desk itu kerjaannya itu dia yang ngisi. Oke. Ini kursor saya ini agak bermasalah ini. Oke. Nah, kita masuk lagi, udah ya. Itu tuh yang disebut dengan kompetensi tadi ya. Nah, siapa yang menilai kompetensi? Bukan Anda sendiri ya. Yang menilai kompetensi itu biasanya adalah atasan, ya, saya bilang tadi. Ya. Jadi apakah Anda orang kompeten atau tidak? Anda biasanya tuh ini, atau bisa juga 360 ini. 360 ini artinya Anda dinilai oleh peer juga, ya, atasan langsung, atasan diagonal, supervisor, ya, customer juga menilai Anda. Jadi kebanyakan ya followers juga. Jadi pimpinan itu, oh Anda berhasil atau tidak, jangan tanya ke teman akrab Anda, tanyanya ke orang-orang lain yang sering berhubungan sama dia. Tanyanya jangan ke orang-orang yang dekat sama dia, tapi adalah nanyanya ke orang-orang yang emang jujur gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita atasan biasanya follower juga menilai itu karena dia yang tahu uh, kebiasaannya. Itu yang 360 derajat itu. Oke, kita masuk motivasi. Selain daripada kompetensi, mereka juga punya motivasi. Nah, ini dia. Motivasi itu apa? Ini ada tradisional, ada pandangan manusiawi, ada sumber daya manusia. Kalau seandainya yang tradisional, ada yang Maslow, ada yang McGregor, ada Herzberg. Ya, jadi ini pendapatnya ada banyak. Nah, sekarang kita lihat tuh Maslow. Nah, ini nih. Siapa yang tahu kan semuanya ya? Coba-coba cek. Saya cek nih. Siapa yang tahu? Maslow. Pendapat Maslow apa? Ini yang warna-warni ini. Ini ya kursor saya ini sensitif banget, jadi dia muter-muter aja. Ya ini coba lihat deh. Aduh, ini mana sih? Nah nih, yang warna-warni itu. 5 hierarki Abraham Maslow. Coba jelaskan. Siapa yang bisa malah? Coba. Apa? Eh, ini namanya motivasi teori dari Maslow. Itu Apa artinya? menjelaskan tentang teori yang dimana motivasi sebuah dorongan itu bertingkat. Pertamanya itu karena psikologi. Psikologi itu kayak kebutuhan dia memenuhi memenuhi kebutuhan makan misal kayak gitu. Psikologi kayak biar kuat gitu. Terus habis itu yang kedua
Yang kedua apa? Safety. Safety apa? Oh, safety itu keamanan dia. Misal kayak untuk rumah gitu, misal. Terus juga misal eh, satpam ataupun pokoknya yang buat keamanan dia, Bu. Terus yang selanjutnya sosial. Sosial itu biar dia punya status sosial di masyarakatnya. Misal di masyarakatnya itu target ekonominya atau derajatnya segini gitu. Dia mungkin ingin lebih atau gimana gitu. Setelah sosial terpenuhi, dia pengen esteem. Nah, esteem ini Esteem ini penghargaan. penghargaan ya. Jadi dia pengen dilihat orang ini bisa orang ini bisa lebih daripada yang lain gitu. Kayak Dihargai pujian, ya. biasanya Nah, pujian. Ya. oke. Terus yang Nah, ini selanjutnya siapa lagi? Saya tanya, ini gimana nih urutannya ini? Apakah seperti ini kah atau apa? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Yang lain? Bagaimana urutan ini untuk ini gini ya? Motivasi itu seseorang akan termotivasi jika 5 faktor ini terpenuhi. Itu artinya menurut Abraham Maslow. Jadi kalau 5 faktor ini terpenuhi, dia akan termotivasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana terpenuhinya? Kah semuanya atau bagaimana ini? Coba, siapa yang bisa? Bagaimana urutannya penuhnya itu? Ada yang bisa? Oke. Jadi nggak mesti harus psikologikal ini kan kebutuhan pokok ini ya. Psikologikal ini kebutuhan pokok. Kemudian safety ini adalah rasa aman. Jadi orang dalam dalam bekerja ya, dia hanya udah cukup gaji doang deh. Ya, uang untuk makan aja ya. Psikologikal ini kan makan, papan, pangan, apalagi itu. eh, Pokoknya yang inilah biologis ya. Pokoknya penting-penting asuransi, aja. Bu. Ya, kemudian safety. Nah, di dalam orang kita berperusahaan itu keamanan itu penting. Kenapa Anda aman untuk bekerja, aman untuk berangkat, ya. Nah, meningkat lagi sosial, ya. Bagaimana dia berteman, ya itu sosial. Nah, kemudian penghargaan. Nah, ini masing-masing berbeda ya. Ada orang yang saya mah mendingan saya yang penting sama saya dihargai. Uang nggak apa-apa enggak. Ada juga orang yang saya nggak mau uang, tapi saya safety. Nah, ini kan beda-beda. Jadi nanti Anda kalau misalnya kita lihat ini responden Anda beda-beda, manusia itu beda-beda dalam organisasi. Kalau misalnya level saya nih misalnya kan udah kalau saya aktualisasi sendiri udah oke lah, udah bisa ya, penghargaan udah oke lah, saya bilang sosial udah oke. Mungkin apalagi psikologi itu alhamdulillah udah nggak masalah. Ya masalah itu mungkin bagi saya adalah safety. Yang saya butuhkan sekarang adalah safety, ya, keamanan untuk segalanya, nyaman, aman, sehat. Nah, mungkin itu. Tapi kalau misalnya level-level buruh misalnya itu beda lagi. Mungkin safety sama sosial itu nantilah. Aktualisasi diri nanti misalnya. Jadi yang penting bagi saya adalah siapa yaitu psikologikal. Misalnya. Banyak ya OB, pokoknya orang-orang seperti itu. Yang penting adalah psikologikal. Nah, Anda juga saya butuh lima-limanya. Sekarang saya butuh lima-lima, tapi nggak usah 100% lah. Nah, ada juga seperti itu. Jadi beda-beda ya. Makanya nanti Anda harus melihat nih responden Anda siapa, kemudian kebutuhannya apa itu Anda harus lihat dari sini ya. Dari Abraham Maslow itu Abraham Maslow. Nah, kalau McGregor beda lagi. Dia menganggap dari teori X dan Y. Ya, jadi kalau orang X itu berbeda cara memotivasinya dengan orang Y. Orang X itu kan dia malas ya. Dia suka diancam baru kerja. Nah, sementara kalau orang Y itu rajin. Nah, dia cara memotivasinya berbeda-beda ini. Nah, itu menurut McGregor. Nah, kalau menurut si ini Herzberg itu dia bagi dua. Orang akan termotivasi kalau dia puas. Jadi dia ada dua faktor. Faktor itu satunya satisfaction dan unsatisfaction. Orang bisa termotivasi karena dia puas, ada lagi dia karena tidak puas. Nah, itu tuh. Itu teori motivasi. Anda ini udah belajar ini di pengetahuan manajemen harusnya.
Sementara Aldefor itu dia mengambil teori ERG. ERG itu adalah bahwa seorang termotivasi kalau kebutuhan keadaan, kebutuhan berhubungan, kebutuhan pertumbuhannya itu terpenuhi. Nah, itu menurut si Alderford. Apa itu? Yaitu existential need-nya, ya, kebutuhan terhadap hidup lah, itu keadaan. Kemudian kebutuhan terhadap berhubungan, gitu, bagaimana bersosialisasi, ya. Kebutuhan terhadap pertumbuhan itu terpenuhi. Nah, itu kalau bagi dia begitu. Itu Nah, jadi ini beda-beda Maslow, Alderfer, Herzberg, dan ada lagi satu lagi yang kita sebut dengan McClellan. McClellan beda lagi nih. Kalau McClellan dia ngomongin need for achievement, ya, need for power, need of elevation. Jadi seseorang itu akan bisa termotivasi kalau dia ada capaian sesuatu, ada sesuatu capaian. Sama dengan Anda kan mau S1 bukan? Berarti Anda termotivasi karena S1 Anda. Nah, net of power. Power itu artinya kekuatan yang dipunyainya. Dia pengen ada sesuatu kekuatan. Nah, ini banyak nih sekarang nih pilkada ya. Orang DPR ngambil habis-habisin duit gara-gara untuk mendapatkan power. Nah, kemudian need of evaluation ya. Kenapa? Karena adanya sosial. Nah, jadi balik lagi kita ke sini. Jadi ada 4 tuh. Maslow, Alderfer, Herzberg, McClellan. Nah, ini yang dipakai yang mana? Sesuaikan dengan siapa orangnya. Kalau orangnya itu adalah orang yang top manager, itu dia udah nggak ngomongin psikologikal lagi. Ya, top manager jangan Anda puasi dengan psikologikal. Udah, dia mungkin ya safety aja kali. Ya, kenapa orang itu bisa pindah dari satu tempat yang lainnya gajinya kecil? Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan esteem. Esteem juga dia mau itu. Penghargaan dengan safety. Jadi jangan dikasih duit juga nggak apa-apa dia. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang lower manager, orang-orang yang operasional, barulah dia mengharapkan itu. Oke ya, jadi itu yang kita sebut dengan teori motivasi. Kenapa saya harus menjelaskan itu? Karena yang tadi itu, bahwa job spec itu adalah orang yang harusnya orang yang mempunyai motivasi dan orang yang mempunyai kompetensi. Oke, saya mau ke kampus. Silakan, ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya sebenarnya mau ke kampus juga sekarang, tapi ya itu nanti ruangannya takutnya kok nggak ada. Nggak bisa diprediksi Prof, sekarang ruangannya. Oke, ada yang Prof, bertanya silakan. Ya, Prof, silakan Fitri. saya izin tanya, untuk RPS dan materi untuk present PPT itu apakah ada, Prof? Soalnya di angkatan 22 belum ada, Prof. Apa itu? Yang tadi RPS. yang tadi Iya, RPS-nya. RPS tuh. Iya, Kan udah saya RPS bagiin sama belum? belum, Bu. Ayo, dan ntar saya balik gini aja di ini ya, di grup PJ bagiin. Ini yang pembagian ini kan udah bagi-bagi kelompok kan? Apanya maksudnya PPT-nya? Kelompoknya sudah, uh, untuk materinya belum dapat, Bu. Ya janganlah, Kelompok materinya nanti materinya kan Anda kan presentasi nih. Anda kan bikin ya. materi masing-masing, ya kan? Nah, nanti untuk melengkapinya saya akan tambahin. Jangan saya dulu ngasih ke Anda, ntar Anda contoh aja yang punya saya punya. Iya, tapi maksudnya acuan materinya itu Prof belum dikasih sama sekali, kayak materi kelompok 1 tentang apa itu belum dapat. Tapi kenapa Anda udah bisa nih bagi-bagiin? Enggak, saya cuma pembagian baru kelompoknya aja, Oh, Prof. Belum kelompoknya, pembagian materinya materi. belum lah. Gimana dong? Ini Iya, besok udah harus dikumpulkan kan minggu depan. iya makanya, Prof. Kemarin saya Oh, juga. ya deh kalau gitu nanti saya. Ini sebentar dulu. Kan adanya sama Bu Stani. Ini Bu Stani udah dimasukin dalam grup belum? Sudah, Prof. Ke grup kelas. Ini dia adanya di dia nih. Kayak saya kirim nih sekarang nih. Baik. Mana nih grupnya? Jadi caranya berurutan ya. Berurutan itu. Misalnya nih kan saya bikin nih satu. Sebentar. Ambil di pokok bahasan aja. Konsep human resource management itu kelompok 1. Dia berapa orang nih? Berapa kelompok semuanya? 8. 8. Berarti kan di materi kita ada 14, ya kan? Nah, jadi berarti satu kelompok itu 2 materi, ya kan? Tapi berurutan. Kelompok 1, eh, siapa ya kemarin WA saya? Dia udah bagi itu. Tapi sih yang telepon saya kemarin siapa? Coba tanya deh. Jadi dia udah bikin dan itu menurut saya sesuai dengan dia aja. Siapa ya? Nirmala atau Iya, siapa itu kemarin? berarti
Itu di slide PDF-nya, slide kedua, Ibu. Ada pembagiannya. Bukan, bukan. Ya, saya udah dikirimin kemarin caranya satu. Jadi dia gini, kelompok satu itu, eh kita kuliah apa ya tadi itu? Kelompok satu itu dia materi 1 dan 14, nah gitu loh. Kelompok dua itu eh, materi 2 dan 13, nah gitu. Jadi artinya nanti yang masuk yang di perkuliahan yang ke-6 itu, yang masuk itu kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, itu keempat-empatnya masuk itu ke sayanya. Kuliah yang pertama itu. Kuliah yang kedua, kelompok 5, 6, 7, 8. Jadi artinya apa? Kenapa? Karena dia punya, ya, ini nih. 1 sampai 9 gitu. Kayak gini aja pengelompokannya nanti, materinya. Oke, Fitri? Prof. Ya, jadi semuanya kayak gitu. Jadi di saya nanti 1 sampai 8 masuk, sekelompoknya masuk ke saya juga, masuk ke Bu yang kedua, Bu Stani. Ya, jadi bisa saya juga kenal siapa orangnya. Nah, jadi 1, 2, 3. Jadi ini nih udah harus dikumpulkan ini minggu depan. Ya, PPT sama awards-nya. Ya, semangat ya kerjain. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Udah ngerti semua ya? Jadi ini sudah sampai ke bab 3. Bab 1, 2, 3 ya. Kita masuk ke bab 4, 5, 6, 7. 3 kali saya masuk lagi. Ini kan saya sudah masuk ke 2 kali ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, saya live. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.